Halo, selamat pagi anak-anak semua. Bertemu lagi dengan Ibu di dalam pelajaran sejarah Indonesia. Ya, materi kita pada pagi hari ini yaitu mengenai kabinet pada masa demokrasi liberal. Di mana di dalam kabinet demokrasi liberal terdapat 7 kabinet. Kabinet Natsir, Sukiman, Wilopo, Kabinet Ali Sastromijojo yang pertama, Kabinet Burhanuddin Harahap, Kabinet Ali Sastromijojo yang kedua, dan Kabinet Juanda ataupun Kabinet Karya. Pada masa demokrasi liberal ini, Ibu sudah menerangkan 4 kabinet. Ya, sekarang masuk kita ke Kabinet Burhanuddin Harahap. Kabinet Burhanuddin Harahap adalah kabinet yang dipimpin oleh Burhanuddin Harahap itu sendiri. Apa program kerja pada masa Kabinet Burhanuddin Harahap? Di sini Kabinet Burhanuddin Harahap mempunyai tugas yang penting, yaitu menyelenggarakan pemilu. Berarti tujuan dari Kabinet Ali pertama dan Kabinet Burhanuddin Harahap yaitu sama-sama ingin melakukan pemilu. Namun di sini pada masa pemerintahan Kabinet Burhanuddin Harahap, pemilu berhasil dilakukan 2 kali. Pada tanggal 27 September 1955 dan pada tanggal 15 Desember 1955. Ya. Pada tanggal 27 September, Kabinet Burhanuddin tersebut berhasil melakukan tugas pentingnya, yaitu melakukan pemilihan umum anggota parlemen. Dan pada tanggal 15 Desember 1955, Kabinet Burhanuddin Harahap juga berhasil melakukan pemilu untuk memilih anggota konstituante. Dan Kabinet Burhanuddin Harahap juga berhasil menyelesaikan permasalahan dalam tubuh TNI Angkatan Darat, di mana pada saat itu terjadi konflik ataupun permasalahan di dalam tubuh TNI tersebut. Dengan berhasilnya Burhanuddin Harahap menyelesaikan masalah tersebut, maka diangkatlah Kolonel A.H. Nasution sebagai pemimpin di dalam TNI AD pada masa pemerintahan Kabinet Burhanuddin Harahap. Di sini ada keberhasilan di dalam Kabinet Burhanuddin Harahap, yaitu berhasil melakukan program kerjanya dan berhasil menyelesaikan permasalahan yang terdapat di dalam TNI AD. Namun, kembali setelah menyelesaikan tugasnya, Kabinet Burhanuddin Harahap sama dengan kabinet-kabinet sebelumnya, yaitu meletakkan jabatannya dan mengembalikan mandatnya kepada Insinyur Soekarno. Ya, inilah program pada masa pemerintahan Kabinet Burhanuddin Harahap. Masuk kita ke Kabinet Ali Sastromijoyo yang kedua. Kabinet ini merupakan lanjutan dari Kabinet Ali yang pertama. Karena Kabinet Ali belum selesai melaksanakan tugasnya, namun meletakkan jabatannya. Di sini Soekarno kembali memilih Kabinet Ali Sastromijoyo yang kedua. Oke. Kabinet tersebut memiliki rencana 5 tahun yang mencakup ingin mengembalikan masalah Irian Barat ke Indonesia dan ingin menyelesaikan masalah otonomi daerah, masalah perbaikan nasib buruh, penyehatan keuangan. Di sini maksudnya penyehatan keuangan karena pada saat itu keuangan Indonesia memiliki krisis. Jadi di sini ingin dikembalikan pada masa Kabinet Ali Sastromijoyo yang kedua dan pembentukan ekonomi keuangan. Pada masa pemerintahan Kabinet Ali Sastromijoyo yang kedua, di sini muncul masalah-masalah di dalam kabinet tersebut. Dianggap karena kurang tegasnya Kabinet Ali Sastromijoyo. Dan Ikatan Pembela Kemerdekaan Indonesia atau IPKI di sini beserta Partai Masyumi menarik para menterinya dari Kabinet Ali yang kedua.
Dan kembali lagi pada tanggal 14 Maret 1957, Kabinet Ali II menyerahkan mandatnya kepada Presiden Soekarno. Oke. Lanjut kita ke kabinet yang terakhir pada masa demokrasi liberal, yaitu Kabinet Juanda atau disebut dengan Kabinet Karya. Di dalam Kabinet Juanda dikenal dengan Pancakarya. Panca berarti 5. 5 program di dalam kabinet tersebut. Pertama, membentuk Dewan Nasional. Kedua, normalisasi keadaan Republik Indonesia. Karena pada saat itu terjadi konflik di dalam negara kita sendiri. Yang ketiga, melakukan pembatalan mengenai konferensi meja bundar. Yang keempat, kembali memperjuangkan Irian Barat. Yang kelima, mempercepat pembangunan. Inilah Pancakarya di dalam Kabinet Juanda. Jadi di sini tadi yang pertama yaitu Dewan Nasional. Apa itu Dewan Nasional? Dewan Nasional yaitu dewan yang mempunyai tugas menampung dan menyalurkan keinginan sosial dan melancarkan roda pemerintahan berkaitan dengan permasalahan Irian Barat dan pembangunan. Itulah fungsi dari Dewan Nasional. Dan pemimpin Dewan Nasional tersebut bernama Presiden kita sendiri yaitu Insinyur Soekarno pada saat itu. Serta pada masa Kabinet Juanda dilakukanlah Munas atau Musyawarah Nasional, tepatnya di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Apa isi dari Munas tersebut? Oke. Munas tersebut membahas tentang pemerintahan, persoalan daerah, ekonomi keuangan, angkatan perang, kepartean, serta Dwi Tunggal Soekarno dan Hatta. Ya, inilah yang dibahas di dalam Munas tersebut yang dilakukan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Dan ada pun kelebihan di dalam deklarasi Juanda tersebut yaitu membuat batas kontinen laut kita dari 3 mil batas air terendah menjadi 12 mil dari batas pulau terluar. Jadi dari deklarasi Juanda tersebut, wilayah laut Indonesia semakin luas. Dan pada akhirnya hasil dari deklarasi Juanda di dalam batas kontinen laut kita akhirnya diterima di dunia internasional dan ditetapkan sebagai hukum laut. Dan pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid pada tanggal 13 Desember dicanangkan sebagai Hari Nusantara. Ya. Dari ketujuh kabinet yang sudah dipelajari pada masa demokrasi liberal, ada di sini kelebihan dari masing-masing kabinet tersebut dan ada juga masalah dari setiap kabinet tersebut. Oke, untuk saat ini sampai di sini materi kita tentang demokrasi liberal dari kabinet pertama sampai dengan kabinet yang terakhir ataupun dari kabinet Natsir sampai dengan kabinet Juanda ataupun kabinet Karya. Apabila ada materi yang tidak dipahami ataupun kurang dimengerti, silahkan tanya ke Ibu langsung. Terima kasih.